Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian bernyanyi nih. Kita bernyanyi dulu ya. Aku rajin sekali, suratku antar naik sepeda. Semua rumah aku datangi, tidak kupilih miskin dan kaya. Ping ping pong. Aku tukang pos rajin sekali, suratku antar naik sepeda. Semua rumah aku datangi, tidak kupilih miskin dan kaya. Ping ping pong. Nah, biasanya kalau Pak Pos itu mengantarkan apa ya? Betul, mengantarkan surat. Kemarin Ibu sudah mengirimkan surat edaran di grup. Apakah kalian sudah membaca? Kalau belum, yuk kita lihat bersama-sama. Surat edaran dari sekolah berisi tentang pemberitahuan pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester dan juga pendebetan uang sekolah. Selain itu, ada juga jadwal PAS. Hari ini kita akan belajar tentang surat undangan resmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati surat undangan, siswa dapat menyebutkan isi surat undangan. Melalui kegiatan mengamati surat undangan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dan bagian-bagian surat undangan resmi. Pendidikan karakter yang akan dikembangkan pada pembelajaran hari ini adalah cinta tanah air, yaitu kita akan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada saat membuat surat undangan resmi. Komitmen pembelajaran kita hari ini adalah disiplin, yaitu selalu mengikuti aturan. Dan tanggung jawab, yaitu selalu melaksanakan tugas yang diberikan. Yuk kita buka buku tematik 5E kita halaman 43. Kita lihat di sini terdapat surat undangan resmi. Di dalam surat ini, kita lihat yang membuat undangan adalah ketua kelas, yaitu Danang. Surat undangan ini berisi tentang undangan untuk mengikuti rapat dalam rangka mempersiapkan karya wisata. Surat ini ditujukan untuk rapat pada hari Jumat 15 Desember 2017 pada pukul 10 sampai dengan 13 dan tempatnya di ruang kelas 5B. Surat ini ditujukan untuk seluruh siswa kelas 5B. Surat ini dibuat pada tanggal 11 Desember 2017 di Depok. Dari surat undangan resmi ini, apakah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri surat undangan resmi? Yuk kita lihat bersama-sama apa sih ciri-cirinya. Ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Yang ketiga, dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal,
alamat tujuan, dan lampiran apabila ada. Yang keempat, terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang kelima, membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Kita lihat yuk di surat edaran dari sekolah. Di sini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian ada kop, kemudian ada perihal tentang pemberitahuan, kemudian ada nomor suratnya juga, kemudian kapan surat itu dibuat, kemudian ada cap stempel dari lembaga perkumpulan Strada. Nah, kita akan belajar tentang bagian-bagian surat resmi. Ada apa saja sih di dalamnya? Di sini Ibu punya contoh surat undangan resmi. Di sini sudah Ibu berikan nomor. Nanti kita akan perhatikan bagian-bagiannya apa saja sih. Di bagian nomor 1 itu adalah kepala atau kop surat. Yang kedua di sini adalah tanggal surat, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga di sini adalah nomor surat. Kita perhatikan nomor surat 15 adalah urutan surat itu dikeluarkan. KKD itu adalah singkatan dari nama lembaganya. Bilangan Romawi 11 ini menunjukkan bulan diterbitkannya surat tersebut. 2010 adalah tahun pembuatan surat tersebut. Kemudian nomor 4, lampiran. Lampiran itu seperti tadi di surat edaran sekolah, lampirannya adalah jadwal PAS. Kalau di sini tidak ada lampirannya. Kemudian yang kelima, perihal atau hal. Halnya itu adalah undangan. Kemudian nomor 6, nama dan alamat tujuan. Nomor 7 di sini dengan hormat itu adalah salam pembuka. Kemudian di bagian nomor 8 dari mohon sampai tempat di sini ini merupakan isi surat. Kemudian nomor 9 atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah salam penutup. Kemudian nomor 10 ini adalah pengirim suratnya. Ada nama, ada jabatan, dan tanda tangan. Dan apabila perlu ada capnya. Kemudian ada tembusannya. Nah, di sini tidak ada tembusannya, tetapi di surat edaran sekolah itu ada. Kita lihat lagi yuk. Nah, di sini tembusannya atau selain kepada orang tua murid, surat edaran ini diberikan kepada kepala cabang supaya kepala cabang mengetahui. Kemudian arsip untuk disimpan. Nah, sekarang kita tulis yuk. Setelah kita tahu tadi bagian-bagian surat, maka kita tulis yuk bagian-bagian surat yang ada di halaman 43. Kita mulai dari paling atas ya. Yang atas ini adalah kepala atau kop surat. Kemudian yang ini adalah tanggal surat, tanggal pembuatannya. Kemudian di sini adalah perihal. Nah, di dalam surat ini tidak ada nomor surat ataupun lampirannya, jadi hanya halnya saja. Kemudian yang ini kepada sampai di tempat ini adalah nama dan alamat tujuan. Kemudian dengan hormat itu merupakan salam pembuka. Kemudian dari untuk sampai tempat ruang kelas 5B, di sini adalah isi surat. Kemudian di bagian bawah sini, demikian surat undangan adalah salam penutup. Kemudian ketua kelas Danang adalah pengirim surat. Nah, di sini tidak ada jabatan ataupun tanda tangannya, hanya jabatannya ada ketua kelas dan nama pengirim suratnya. Nah, setelah kita belajar tentang surat undangan resmi, nanti kalian tuliskan refleksi kalian di buku refleksi.
Ada 2 pertanyaan. Apakah aku sudah mengerti ciri-ciri surat undangan resmi? Apakah aku sudah bisa menyebutkan bagian-bagian dari surat resmi? Setelah kalian menuliskan refleksi di buku refleksi, kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di GF. Linknya akan Ibu berikan di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.